Kunci bahagia. Saudara-saudara, bahagia itu bagaikan misteri. Banyak orang yang mengejarnya namun tidak bisa mendapatkannya. Tetapi ada orang yang tidak mengejarnya, tapi hidupnya diliputi dengan kebahagiaan. Orang yang mengejar tapi tidak mendapatkannya karena ia tidak tahu kunci dari bahagia. Sementara orang yang tidak mengejarnya tapi bahagia, karena disadari atau tidak disadari, ia mempraktikkan prinsip-prinsip kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak orang memahami bahagia itu ketika ia mempunyai banyak hal. Baik harta dan kekayaan, kedudukan dan kehormatan, kenikmatan dan kepuasan hidup. Tapi setelah mereka mendapatkan semuanya, mereka merasakan hidup mereka ternyata kosong, hampa, dan mereka tidak bahagia. Yesus mengajarkan kunci bahagia dengan sangat sederhana, yaitu ketika kita berbuat baik dan tidak mengharapkan apapun dari orang yang mendapatkan kebaikan kita. Pada saat itu kebahagiaan yang tak ternilai akan melingkupi kita. Karena kita hidup di dunia di mana balas-membalas dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Yesus mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Hal ini nampak ketika Yesus mengajar murid-murid tentang siapa yang harus diundang dalam sebuah pesta. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Selain berbuat baik kepada orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita, Yesus juga memberikan tips yang lain dalam berbuat baik, yaitu kita diajak berbuat baik tanpa diketahui oleh orang yang mendapat kebaikan kita. Oleh karena itu Yesus pernah mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Jadi apabila tangan kiri saja tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanan, terlebih orang-orang yang di sekitar kita dan orang yang mendapatkan kebaikan kita, mereka tidak tahu siapa yang membuat kebaikan dalam hidup mereka. Orang yang memberi sedekah untuk diketahui orang banyak dan untuk diketahui oleh orang yang menerimanya, ia sudah mendapat upahnya sekarang. Ia dipuji, ia mendapatkan ucapan terima kasih, namanya menjadi dikenal oleh banyak orang sebagai seorang yang dermawan. Tapi ia kehilangan bahagianya. Pengajaran Yesus tentang rahasia bahagia ini hendak mengajar kita bahwa Allah akan memperhitungkan segala kebaikan yang kita lakukan pada waktunya dengan cara Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengapresiasi setiap perbuatan baik anak-anak yang dikasihinya. Betapapun Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, seorang yang ingin bahagia menurut Yesus, ia tidak mengharap balasan apapun termasuk dari Tuhan. Oleh karena itu dalam perumpamaan kawanan domba dan kambing yang dipisahkan pada akhir zaman, Yesus mengajarkan orang-orang yang dikelompokkan dalam kawanan domba ketika ia hendak diapresiasi oleh tuannya atas kebaikan yang dilakukan kepada tuannya, mereka merasa tidak layak untuk menerimanya. Matius 25 ayat 37 hingga 39 mengatakan, maka orang benar itu akan menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
dan seterusnya bisa kita baca dalam Matius pasal 25 tersebut. Dan yang kedua, apabila orang yang mendapatkan kebaikan kita mau membalasnya, biarlah balasnya ditujukan kepada Tuhan, agar namanya yang dipermuliakan. Dan bersamaan dengan itu ia diberi kesempatan untuk melipat gandakan kebaikan kita ketika ia berbuat baik kepada sesamanya. Dengan demikian, kebaikan akan terus gulung-gemulung dalam kehidupan, mengubah wajah dunia yang keras menjadi lembut, mengubah ketakutan menjadi ketentraman, membuat suasana gaduh menjadi suasana yang teduh, atau juga bisa jadi menjadi suasana yang penuh sorak-sorai dan sukacita. Selamat menemukan bahagia dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.